Kabar mengejutkan mengguncang kawasan Timur Tengah saat pesawat kargo militer Cina Y-20 mendarat di Bandara Internasional Rafiq Hariri, Beirut, Lebanon pada hari Selasa 29 April 2025. Israel yang selama ini mengawasi ketat wilayah udara dan perbatasan merasa terguncang oleh kehadiran langsung kekuatan militer Cina di wilayah yang penuh ketegangan tersebut. Pesawat tersebut sebelumnya singgah di Abu Dhabi sebelum meneruskan perjalanan melewati Laut Mediterania menuju Mesir. Pesawat raksasa Y-20 ini telah menempuh perjalanan panjang sekitar 6.000 km untuk membawa bantuan kemanusiaan ke Gaza. Mengejutkannya, pesawat ini berhasil melewati wilayah udara Israel dan Mesir tanpa mengalami hambatan. Padahal sejak Maret 2025, penjagaan di kawasan itu semakin diperketat akibat blokade Israel terhadap Gaza. Selain jalur udara, Cina juga berhasil mengirim bantuan melalui jalur darat. Sejak Februari, konvoi truk bantuan melintasi perbatasan dari Yordania menuju Gaza dengan lancar tanpa gangguan berarti. Hal ini menunjukkan upaya Cina yang terus meningkat dalam menangani dan berkontribusi pada krisis kemanusiaan di Gaza. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius. Bagaimana Cina bisa memperluas pengaruhnya dengan mulus di tengah wilayah geopolitik yang sangat sensitif ini? Apakah kehadiran militer Cina dan pengiriman bantuan ini akan menjadi ancaman nyata bagi Israel? Dan bagaimana masa depan konflik ini jika negara adidaya seperti Cina benar-benar terlibat langsung dalam ketegangan regional? Tak dipungkiri, Cina sejak lama menunjukkan sikap tegas mendukung Palestina dan mengutuk keras tindakan agresif Israel di Gaza. Dalam pernyataan resmi pada 6 Mei 2025, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, menyatakan bahwa pemerintahannya terus memantau situasi konflik yang semakin memanas di Gaza. Ia menegaskan harapan Cina agar gencatan senjata segera diberlakukan kembali dan konflik diselesaikan melalui jalan damai dan tepat. Sikap tegas serupa juga disampaikan oleh Duta Besar Cina untuk PBB, Fu Chong, pada 18 Maret 2025 di hadapan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Fu Chong menegaskan keprihatinan mendalam negaranya terhadap eskalasi serangan Israel yang kembali menyasar wilayah Gaza. Lebih jauh, pada awal Mei 2025, perwakilan Cina di forum internasional, Ma Xinmin, secara terbuka mengkritik blokade bantuan yang diterapkan Israel terhadap Gaza sebagai pelanggaran hukum internasional. Ia mendesak Mahkamah Internasional ICJ agar memastikan akses kemanusiaan bagi rakyat Palestina yang tengah menderita. Ma Xinmin juga mengingatkan dunia bahwa penderitaan rakyat Palestina sudah berlangsung lebih dari 5 dekade dan menyebut penolakan bantuan sebagai bentuk hukuman kolektif yang tidak manusiawi. Tanpa menyebut Amerika Serikat secara langsung, Ma mengecam tindakan sepihak yang merusak upaya multilateral dan menyerukan kepada komunitas global untuk menegakkan otoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa serta menghormati hak rakyat Palestina dalam menentukan masa depan mereka sendiri. Plus, Cina menunjukkan komitmen serius dalam membantu mengatasi krisis kemanusiaan yang semakin parah di Gaza akibat blokade ketat yang diberlakukan Israel. Nah, pada Februari lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Guo Jiakun, mengumumkan bahwa Cina telah mengirimkan bantuan darurat berupa 6.000 paket makanan ke Gaza melalui jalur pengiriman dari Yordania. Tahap awal pengiriman yang mencakup sekitar 12.000 paket tersebut berhasil disalurkan dengan lancar. Guo Jiakun menegaskan bahwa Cina merasa bertanggung jawab dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan komunitas internasional guna meredahkan penderitaan rakyat Gaza. Ia juga mengingatkan bahwa konflik di Gaza harus segera diselesaikan demi menghindari bencana kemanusiaan yang lebih besar. Dukungan Cina kepada Palestina bukan hal yang baru. Pada tahun 2024 saat KTT dengan para pemimpin negara Arab digelar di Beijing, Presiden Xi Jinping kembali menegaskan dukungan Cina untuk pembentukan negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Selain janji bantuan kemanusiaan tambahan untuk Gaza, Xi menyerukan konferensi internasional guna mencari solusi damai bagi perang Israel-Hamas. Ia juga menjanjikan bantuan kemanusiaan senilai sekitar 10,5 triliun rupiah untuk Gaza dan menyumbang 3 juta dolar Amerika kepada UNRWA, badan yang mendukung pengungsi akibat konflik. Tak hanya Palestina, Cina juga aktif mengirim bantuan kemanusiaan ke Lebanon. Pada Oktober tahun lalu, di tengah konflik perbatasan yang terus berlangsung, Cina mengirim 1 batch bantuan medis darurat berisi 3.601 kotak perlengkapan medis, termasuk mesin anestesi, tabung intubasi trakea, dan baju operasi yang tiba di Bandara Internasional Rafiq Hariri, Beirut.
Dalam upacara penyerahan bantuan, Duta Besar Cina untuk Lebanon, Qian Minjian, bersama dengan Menteri Kesehatan Lebanon, Firas Abiad, menyampaikan keprihatinan mendalam atas penderitaan warga Lebanon yang terdampak oleh konflik. Mereka mengingatkan bahwa kekerasan ini telah menimbulkan banyak korban jiwa dan ribuan warga terpaksa mengungsi dari rumah mereka sendiri. Cina yang dikenal vokal dalam mendukung hak-hak Palestina dan aktif mengirimkan bantuan kemanusiaan ke wilayah konflik di Timur Tengah, kini tengah menghadapi tudingan serius mengenai keterlibatannya dalam suplai senjata kepada kelompok bersenjata Houthi di Yaman. Tuduhan itu mencuat dari sebuah artikel di media Israel yang mengklaim berdasarkan sumber intelijen Amerika Serikat yang mereka anggap terpercaya. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa kelompok Houthi menggunakan senjata buatan Cina untuk melancarkan serangan-serangan mereka di wilayah konflik. Sebagai balasan, kelompok ini diduga memberikan perlindungan khusus bagi kapal-kapal berbendera Cina yang berlayar di perairan strategis Laut Merah, agar bisa beroperasi dengan aman dan tanpa hambatan. Intelijen Amerika Serikat mengaku telah mengungkap sebuah rantai pasokan senjata yang sangat rumit dan tersembunyi, yang diyakini telah berjalan sejak awal Houthi melancarkan serangan di Laut Merah sebagai bentuk dukungan solidaritas terhadap perjuangan warga Palestina. Menanggapi tudingan yang hingga kini belum dapat dipastikan kebenarannya, Kedutaan Besar Cina di Israel dengan tegas membantah keras seluruh isi laporan media tersebut. Juru bicara kedutaan, Sang Goping, menyatakan rasa kekecewaan yang mendalam atas pemberitaan yang dinilai menyesatkan publik dan berpotensi memperparah ketegangan yang sudah ada. Zhang juga menegaskan penolakan penuh terhadap isi artikel yang dianggap dapat memicu konflik berkepanjangan, serta perselisihan lebih luas di kawasan yang tengah rawan. Keterlibatan Cina di Timur Tengah tidak hanya sebatas bantuan kemanusiaan. Baru-baru ini, hubungan strategis antara Cina dan Mesir menunjukkan sinyal kuat yang menggetarkan posisi Israel. Jajah tempur Cina mengudara tinggi di atas piramida legendaris Mesir dalam latihan udara gabungan bersejarah bertajuk Eagles of Civilization 2025 yang berlangsung selama 18 hari. Latihan ini menandai pergeseran besar dalam pengaruh geopolitik kawasan, di mana Mesir memperkuat kekuatan militernya dan Cina memperluas jangkauan diplomasi pertahanan. Latihan militer ini bukan sekadar ajang pamer kekuatan, melainkan juga simbol eratnya hubungan militer dan diplomasi antara kedua negara. Di tengah geopolitik Timur Tengah yang terus berubah, Mesir tampak giat mencari alternatif aliansi militer selain tradisionalnya dengan Amerika Serikat. Kementerian Pertahanan Cina menegaskan bahwa latihan ini bertujuan memperlihatkan kerjasama praktis, memperkokoh persahabatan, dan membangun kepercayaan yang mendalam antara Beijing dan Kairo. Hubungan Cina dan Mesir sendiri telah terjalin sejak lama, mencakup aspek diplomatik, ekonomi, hingga budaya. Bahkan, Mesir tercatat sebagai negara Arab pertama yang menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina. Dari waktu ke waktu, kedua negara terus menguatkan komitmen untuk memperluas kerjasama di berbagai sektor, menjadikan kemitraan mereka sebagai kekuatan baru yang semakin signifikan di panggung regional dan global.